Bagi orang yang meninggal di pesawat misalnya dan membutuhkan waktu beberapa hari sebelum dikuburkan, di manakah ruhnya selama itu? Ada pertanyaan lagi, bagaimana yang jasadnya nggak dikuburkan? Baik nggak dikuburkannya karena memang matinya nggak ketahuan di tengah hutan, nyebur ke laut, dimakan ikan, dimakan binatang buas, atau yang bom bunuh diri terus kemana-mana gitu kan, nggak diketahui lagi, dipatuk ayam gitu yang berceceran kecil-kecil gitu ya, ada kucing diambil dimakan. Bagaimana dia di alam kubur? Ini pertanyaan yang bagus. Harus dibedakan antara kuburan dan alam kubur. Kuburan adalah alam nyata. Bukti bahwa dia alam nyata, kita bisa intervensi, bisa berubah, bisa kita gali, bisa kita pindahkan, bisa kita alih fungsikan dan seterusnya ya. Itu kuburan, itu alam nyata. Adapun alam kubur, alam gaib yang kita tidak tahu entah di mana dan bagaimana. Dan tidak bisa kita jangkau dengan fisik kita dan indera kita ataupun akal kita. Orang kesalahan dalam masalah ini banyak membayangkan alam kubur itu kuburan. Sehingga untuk membuktikan adanya alam kubur, mereka menggali kuburan, katanya orang kafir. Begitu sudah dikuburkan, digencet gitu ya, remuk tulang belulangnya, yuk besoknya kita gali ini kuburan orang kafir, utuh. Ada orang soleh, katanya orang soleh itu diluaskan seluas mata memandang, digali ini orang soleh, kuburan besok tetap segitu. Kenapa? Karena mereka menyangka alam kubur itu kuburan. Beda. Apa yang terjadi di kuburan dan di alam kubur berbeda. Kalau alam kubur adalah kuburan, berarti orang yang mati dengan jasad tidak dikuburkan nggak masuk lubang, nggak masuk alam kubur dong ya. Kalau banyak tuh orang-orang kafir banyak tidak dikuburkan. Baik karena dia dibakar lalu abunya ditebar, ataupun dibalsam, diawetkan seperti Fir'aun gitu ya, atau tidak dimasukkan ke kuburan tapi disimpan di peti-peti, dimumikan, atau di daerah-daerah tertentu cukup di gua gitu ya, dimasukkan gitu kan. Jadi kelihatan. Apakah mereka tidak masuk alam kubur? Masuk semua. Terus jasad yang akan dimasuki oleh ruh mana? Jasad itu juga. Loh kan jasadnya hancur, hilang, atau dibakar, atau tidak dikuburkan, cuma dimumikan. Itu urusan Allah Azza wa Jalla. Allah sangat berkuasa dan mudah untuk mengatur semuanya itu. Begitu masuk ke alam kubur, itu alam gaib yang kita tidak tahu bagaimana. Yang tentu saja keadaannya berbeda dengan alam dunia. Oleh karena itu, mau dikuburkan atau tidak, mau tertahan penguburannya atau tidak, tetap dia masuk alam kubur. Dengan jasad yang sama, dengan jasad yang dipakai ketika di dunia, dan ruh yang sama, lalu ruh itu dimasukkan lagi ke jasadnya di alam kubur, walaupun jasadnya tidak dikuburkan. Dan itu adalah tanggung jawab Allah, dan Allah lah yang berkuasa secara mudah mengatur segala-galanya. Jangan difahami dengan otak. Otak nggak bisa menjangkau, karena itu alamnya berbeda. Wallahu a'lam. Lalu di manakah ruh selama di alam kubur? Nah, ini yang belum sempat dijelaskan. Ada 5 macam ruh. Ruhnya para nabi itu di Ar-Rafiqul A'la. Kedua, ruhnya para syuhada itu menjelma sebagai burung hijau yang terbang kian kemari di taman-taman surga. Itulah nikmat kubur. Ketiga, ruh orang mukmin yang soleh, dia bergelayutan di taman-taman surga, menjelma sebagai burung hijau pula. Bedanya dengan para syuhada, kalau para syuhada berterbangan kian kemari, kalau ini bergelayutan. Enak mana? Terbang. Keempat, ruh orang mukmin ahli maksiat, mereka memperoleh azab kubur seperti tadi. Tergantung jenis kemaksiatan.
Dan terakhir ruh orang kafir, orang non muslim, orang musyrik, mereka memperoleh azab kubur dengan lebih dahsyat lagi. Nah, itu nggak sempat kita jelaskan dengan dalil-dalilnya dan bentuk-bentuk azabnya ya, karena waktu yang terbatas. Bagaimana dengan mu'allaf yang tidak mau melakukan sunat? Maksudnya laki-laki. Maksud sunat di sini khitan gitu ya, bukan sholat sunat ya. Khitan. Kita harus jelaskan sholatnya nanti nggak bisa sah karena tanpa sunat najisnya nggak bisa bersih gitu kan. Salah satu konsekuensi seorang kafir yang ternyata kafir lalu masuk Islam ya harus disunat agar dia sholatnya bisa bersih. Saya tidak tahu apakah tanpa sunat najisnya bisa bersih atau tidak. Tapi yang jelas syariat Islam mewajibkan bagi laki-laki untuk disunat. Kasih tahu ya. Berikan penjelasan. Kalau sakit lah sekarang sudah modern, ada yang tidak sakit ya. Ada dengan cara gimana lah nggak tahu, itu urusan kedokteran. Bagaimana dengan seorang muslim yang banyak melakukan dosa, adakah dia akan diperlihatkan neraka terus-menerus di alam kuburnya tanpa diperlihatkan surga? Nah, itu yang belum sempat kita bahas juga ya. Yang jelas orang mukmin yang ahli maksiat dan kemaksiatan lebih besar daripada dosa-dosa, daripada pahalanya ya peroleh azab kubur ya. Dan tidak diperlihatkan neraka begitu, tetapi ya dibukakan pintu ke neraka, berhembus anginnya, kemudian mereka diazab yang azabnya sesuai dengan jenis kemaksiatan, berbeda-beda seperti yang tadi dijelaskan. Ini sudah kejawab. Bagaimana ciri-ciri dosa kita yang sudah diampuni? Dosanya tidak berciri, tapi orang yang sudah diampuni ada tandanya. Pertama, jelas dia berhenti dari dosa itu, menyesal, bertekad tidak kembali. Lalu dia juga menjauhi dosa-dosa lain yang tidak dilakukannya atau yang belum dilakukan. Dia jauhi, lalu meningkat amal ibadahnya baik kualitas ataupun kuantitas. Itu tandanya apa? Tobatnya diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau dia umpamanya setelah tobat dia tidak melakukan dosa itu, tapi tetap melakukan dosa-dosa yang lain, ibadahnya tetap memlek, tetap melalaikan kewajiban dan yang lain, itu pertanda tobatnya ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Apakah orang yang sedang berada di alam kubur bisa mendengar? Ini juga belum kebahas. Iya, mendengar langkah-langkah sendal orang yang berlalu pulang setelah menguburkannya. Apakah roh orang meninggal bisa bertemu dengan orang yang masih hidup? Nggak ada roh yang merakayangan, ruh yang gentayangan, nggak ada. Kalau ruh bisa keluar dari alam kubur, ya nggak akan ada ruh yang betah di alam kubur, itu ya. Orang-orang kafir bisa keluar ruhnya dari alam kubur, lebih baik keluar itu daripada di atap. Ke mall, tidur di hotel, gitu aja sudah. Ya. Maka alam kubur kosong kalau begitu. Oleh karena itu, ruh yang masuk di alam kubur nggak bisa keluar dari alam kubur dan masuk ke alam dunia. Nggak ada. Tapi kok ada banyak kejadian penampakan itu? Bukan ruh orang yang sudah mati, tapi itu syaitan dari kalangan jin yang menyerupai orang yang sudah mati. Untuk mengesankan pada orang yang masih hidup bahwa orang mati hidup lagi, kemudian gentayangan. Itu rekayasa bangsa setan dari kalangan bangsa jin. Tambahan, bagaimana yang pada dalam mimpi bertemu dengan kakek atau Iya, bagaimana kalau dalam mimpi kita bertemu dengan orang yang sudah mati? Iya, mimpi itu ada 3. Ada dari Allah Azza wa Jalla, seperti mimpi-mimpi yang baik dan jelas gamblang. Setelah mimpi itu kita senang, kita happy, itu dari Allah, maka hamdalah. Kedua, dari syaitan. Segala hal yang tidak disukai itu dari syaitan. Termasuk
mungkin mimpi bertemu dengan orang yang sudah meninggal, dengan kakek, dengan nenek, dengan orang tua yang sudah meninggal, lalu membuat kita sedih dengan mimpi. Itu dari syaitan. Siapa yang bermimpi seperti itu, dengan mimpi yang tidak disukainya, maka ta'awudlah. Lalu meludah ke kiri 3 kali, balikan bantalnya. Maka insya Allah mimpinya tidak akan madarat dan jangan diceritakan kepada siapapun dan tidak akan berlanjut. Tapi kalau begitu mimpi yang mengerikan gitu, kita bangun, ngeri, lalu tidur lagi, berlanjut itu bisa lebih mengerikan. Tapi begitu bangun, a'udzubillahi minasyaitonir, meludah ke kiri 3 kali atau meniup, balikan bantalnya dan jangan diceritakan, maka insya Allah tidak akan madarat. Ya. Terakhir, kita sediakan waktu untuk penutupan kira-kira 10 menit. Apa alasan utama sebuah kelompok Islam menolak hadis ahad seperti azab kubur? Pertama karena kebodohan tentang hadis. Kalau nggak bodoh, nggak akan menolak. Tidak ada seorang pun ulama ahli hadis yang menolak hadis ahad, termasuk dalam masalah akidah. Kedua, karena ya ini juga berpangkal dari kebodohan, kata mereka hadis ahad dilalahnya dhanniyah. Dhanniyah itu artinya tidak pasti, hanya berdasarkan dugaan, tidak sama dengan Al-Qur'anul Karim. Apa akibatnya? Akibatnya mereka harus meruntuhkan banyak perkara usul akidah dan tauhid karena penolakan terhadap hadis ahad. Coba rukun iman, rukun Islam tentang apa? Malaikat Jibril yang menjelma menjadi orang, nanya tentang apa itu iman, apa itu Islam, apa itu Islam. Itu hadisnya ahad. Itu apakah ditolak? Kedua, Mu'ad diutus oleh Nabi ke Syam mengajarkan tauhid sendirian. Berarti hadis yang diriwayatkan dari Mu'ad bin Jabal karena sendiri itu hadis ahad. Padahal menjelaskan tentang akidah. Kata Nabi SAW, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Falyakun awwala ma tad'uhum ilai syahadatu alla ilaha illallah wa anni rasul. Kamu akan mendatangi satu kaum dari ahli kitab, maka jadikan dakwah yang pertama kali kamu lakukanlah syahadat la ilaha illallah Muhammad. Itu tauhid, itu akidah. Tapi sendiri. Penjelasan Mu'ad semuanya ahad. Kalau itu tidak sah, tertolak, maka keislaman penduduk Syam bisa-bisa apa? Tertolak juga. Tidak sah bisa-bisa kalau begitu. Itu bahaya besar. Ya. Karena bahaya besar, maka menolak hadis ahad termasuk apalagi menyangkut masalah akidah, konsekuensinya sangat-sangat berat. Dia bisa menganggap keislaman banyak orang tidak sah, termasuk keislaman para tabi'in di Syam atau di negeri lain yang oleh Nabi diutus seorang sahabat saja ke negeri-negeri itu. Itulah konsekuensinya. Dan sekali lagi ini semuanya karena apa? Kebodohan mereka. Karena ketidaktahuan. Karena mereka menimbang benar salah dengan akal, dengan otak. Hadis yang menurut mereka tidak masuk akal ditolak. Kalau ada ayat yang tidak masuk akal ditakwil. Akal menjadi hakim terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Dia menempatkan akal di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran yang tidak masuk akal ditakwil, As-Sunnah walaupun sahih yang tidak masuk akal didhaifkan, ditolak. Dengan alasan itu dhanniyah, itu hadis ahad. Itu sebodoh-bodoh kebodohan dan seburuk-buruk keburukan, karena melahirkan keburukan yang tidak kecil, menyebabkan dia harus mentidaksahkan keislaman sebagian besar tabi'in yang didakwahi hanya oleh seorang sahabat saja. Ini bukan satu-satunya bahaya yang dimunculkan, tapi banyak lagi. Tapi dengan itu pun sudah tolak untuk membantah mereka semua, ya. Ya, begitulah, walaupun pembicaraan alam kubur hanya sebatas muqaddimah. Belum seluruh aspek yang harus dibahas kita bahas.
Tapi mudah-mudahan ke depan walaupun tidak dengan saya, oleh ustadz lain, itu bisa berlanjut untuk menggali segala hal yang terkandung dalam kehidupan setelah kematian sehingga bisa memberikan faedah yang banyak bagi kita. Cukup sampai di sini. Bila selama daurah ini banyak kekurangan, banyak hal yang kurang berkenan, saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.